Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo sahabat bonsai dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Mang Abel. Tentunya masih di channel Saung Bonsai 77. Sobatku, pada hari ini saya akan mencoba mereview beberapa bahan bonsai dengan ukuran sito dan mame yang kebetulan sekarang sudah ada di hadapan saya. Kurang lebih 3 bulan ke belakang ini saya sudah lakukan pemupukan, karena untuk media tanam saya pakai tanah di bawah pohon bambu dicampur dengan sekam. Nah, untuk pupuknya itu sendiri saya pakai kotoran hewan atau kotoran kambing. Dan terlihat sobatku, pertumbuhannya lumayan subur ya. Alhamdulillah, kurang lebih 100 pohon dengan berbagai jenis pohonnya. Diantaranya ada pohon sancang, pohon beringin dolar juga ada, terus ada iprik daun atau iprik pucuk merah yang saya konsep dengan tiukan ekstrim, dan juga ada beberapa pohon anting putri. Yang paling dominan anting putri, kurang lebih 50 pohon, sancang kurang lebih 30-40 pohon, yang sisanya ada pohon loa, waru, dan iprik juga beringin dolar. Oke sobat, seperti apa prosesnya penanganan saya terhadap pohon-pohon bahan bonsai saya ini? Ikuti video saya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentunya jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng agar membantu perkembangan channel saya lebih baik. Oke sobat, gaskeun. Oke sobat, untuk yang pertama saya akan mulai dengan pohon sancang ini, yang kemungkinan ini targetnya ukuran mame atau 15 cm ke bawah. Terlihat pertumbuhan sangat subur sobatku, dan ada beberapa calon percabangan yang tidak kita butuhkan, mungkin akan saya buang saja, termasuk ini yang di bawah ada 2 cabang. Untuk akar, karena ini dulu setekan dan mulai dari pecah batang, ini untuk akar tidak usah diragukan lagi sobatku, akarnya udah keliling dunia. Nah, untuk yang ini kita buang saja sobat. Mungkin nanti kita akan potong di sini nanti setelah pembesarannya maksimal, dan yang kita pakai 2 ini. Untuk yang ini mungkin akan saya biarkan dulu. Ini kita buang saja. Tadinya saya mau konsep ulang dahan-dahan tersebut, jadi akan dipotong lagi, tapi saya pikir sayang, kita harus ulang lebih lama lagi, udah dibuang sajalah. Dan ini sudah tampak ya, ini kan dari pecah batang, tapi tampak sudah udah mulai rapat ya. Ini untuk tangan pertama, tangan kedua ini untuk back, dan ini untuk terusan mahkota nantinya. Nah, oke sobat, untuk pohon yang pertama saya kira cukup. Kita lanjut ke pohon yang kedua. Kita lanjut ke pohon kedua ini. Waduh, ini sudah sangat subur sekali sobatku, dan mungkin ini
pertumbuhan-pertumbuhan batang yang memang tidak kita perlukan, tapi justru malah mengalahkan batang-batang yang nantinya akan kita pakai. Untuk jenis pohon sancang ini memang terkadang pertumbuhannya kalau memang cocok dengan media tanam dan pupuk, pertumbuhannya akan sangat sesubur ini. Nah ini sobatku, ini ada jamur-jamur ini yang warna hitam, nanti akan saya cuci. Sama ini juga stekan dari sebesar ibu jari. Nah, untuk perakaran wah udah tidak bisa diragukan lagi untuk perakaran. Cuman ini bukan dari proses pecah batang ya sobat. Banyak pertumbuhan yang di pangkal ini kita buang saja. Nah, untuk pohon ini memang saya sudah masih sedikit kebingungan apakah ini dipakai atau tidak. Tapi ini mungkin saya buang karena ini nantinya akan menutup pandangan. Ini juga kita buang. Dan untuk potongan-potongan ini sobat, nanti kita bisa tanam lagi ya. Lumayan ini untuk bahan-bahan bonsai nanti yang untuk ukuran sitok atau mame. Ini juga saya buang. Ini ada keringan di sini. Kenapa ini saya biarkan? Kemungkinan ini tidak akan saya pakai nanti. Tapi ini untuk membantu kambium cepat menutup. Ini ada keringan di sini. Ini juga sama, kita buang saja yang di pangkalnya. Ini nanti akan saya cuci akar ya. Cuci apa? Cuci batang karena ini udah tumbuh jamur. Ini yang hitam-hitam ini jamur kayaknya. Ini untakan pertama, tangan kedua. Ini untuk back. Ini untuk terusan mahkota. Rupanya untuk proporsi percabangannya udah saya kira cukup. Dan ini juga mungkin saya buang. Ke depan mungkin saya buang. Jadi yang kita pakai ini 1, 2, lanjut ke ini, ke atas. Dan ini untuk terusan mahkota. Oke sobat, kita lanjut ke pohon berikutnya. Aduh. Ini sobat. Di sini saya punya dengan jenis beringin dolar. Ini dari pecah batang, stekan juga sama. Untuk akar, wah, saya coba cek dulu. Wah, untuk akar sudah bagus, sudah keliling dunia. Nah, karena ini saya konsep untuk sitok, pembesaran ini sudah saya anggap cukup ya. Saya akan potong dulu agak sedikit panjang di sini.
Ini juga saya potong dulu sedikit panjang. Nah, ini udah ada tumbuh. Nah, yang pakai ini. Ini saya kira juga udah cukup. Ini sitok kurang sitok. Dan untuk potongan-potongan ini, apalagi untuk pohon jenis dolar ini, bisa kita tanam lagi ya. Ini kita stek lagi, stekan ini kita tanam lagi nanti di polybag. Oke sobat, kita lanjut ke pohon yang keempat. Ini masih dengan jenis sancang. Ini ada yang tumbuh di akar, kita buang saja. Ini juga tumbuh di pangkal, kita buang. Untuk mukanya kita ambil dari sebelah sini, dan supaya lebih terlihat lagi ini kita buang. Untuk akarnya sendiri ini sudah saya kira bagus ya. Ini saya juga sama konsep dengan Sito. Ini untuk cabang pertama, cabang kedua, back, dan ini untuk terusan. Nah, ini kita tinggal menunggu pembesaran ini. Dan untuk backnya saya kira cukup. Saya akan buang, dan ini sudah ada 2 titik tumbuh. Untuk yang di pangkal kita buang saja. Ini sekira aku buang saja ini. Paling nanti yang akan kita pakai terusan untuk ini, untuk terusan tangan pertama. Ini untuk terusan tangan kedua. Ini untuk terusan mahkota. Dan akarnya seperti ini, penampakan akarnya sobat. Wah, udah mantep. Cuman yang ke belakang ini masih kosong. Nanti akan program supaya bagaimana akar yang ini nanti kita tarik ya. Dan ini nanti bagaimana kekosongan ini nanti terisi.
Ya, untuk pohon keempat saya anggap selesai, dan kemungkinan saya akan pindah ke pohon berikutnya. Ini sobat, ini pohon iplik. Konsep dengan konsep mame di bawah 15 cm. Dan kemungkinan ini nanti akan saya tarik supaya mungkin ini yang nanti akan saya pakai. Untuk akarnya coba kita kontrol. Wah, untuk akarnya udah kira udah bagus untuk akarnya juga. Mungkin saya tidak jadi hari ini untuk memotong ini, nanti saya tunggu dulu pembasaran ini maksimal, dan ada beberapa luka yang mungkin belum sembuh. Oke, sobat, saya akan cari satu pohon lagi untuk pohon yang terakhir yang akan saya kerjakan atau lakukan penanganan hari ini. Oke, sobat, ini mungkin pohon terakhir yang akan saya review. Seperti ini penampakan akar. 1 bulan yang lalu saya lakukan tahapan akar, dan ini sudah tumbuh akar-akar serabut, alhamdulillah. Nah, ini juga udah tumbuh akar-akarnya. Ini juga sama dengan konsep pohon sito. Karena ini pohon sito, saya anggap pembesarannya udah saya anggap cukup. Kemungkinan untuk yang ini tidak saya pakai.
Oke sobat, penampakan akarnya seperti ini, dan ini saya konsep dengan pohon sikto, tinggal nunggu perapatan. Dan ini alur mahkota di sini. Nanti kalau tumbuh nih akan coba ke sini. Oke, sobat bonsai dimanapun Anda berada, penanganan saya terhadap bahan-bahan bonsai yang kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sudah barusan saya review sudah selesai. Terima kasih yang sudah mengikuti video saya, dan terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan video kali ini bisa menghibur dan menginspirasi untuk sobat bonsai dimanapun berada, bahwa memang berbisnis bonsai ini sangat prospek dan menjanjikan. Terima kasih, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap gaskeun.